Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Novarini Purba, NIM 220046, kelas RC1 Manajemen semester 3, mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam. Adapun video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam dengan dosen pengampu Ibu Rizla Nurjana SEME. Yang pertama adalah konsep bagi hasil bagi ekonomi, kegiatan ekonomi berupa pembiayaan, persaingan ekonomi, dan solusi jika mengalami kerugian. Lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi untuk menghindari adanya transaksi riba dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS bagi pada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan sahibul proyek. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara sahibul ma'al dengan mudarib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudaharab bukan untuk kepentingan pribadi mudaharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara sahibul ma'al dan mudarib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebut dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti sahibul ma'al telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian, akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara sahibul ma'al dengan mudarib. Yang kedua adalah investasi yang cocok dengan ekonomi syariah. Investasi syariah adalah sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah menghindari riba atau kita sebut dengan bunga di bank konvensional, berspekulasi secara berlebihan, dan menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram seperti perusahaan alkohol, perusahaan perjudian, dan unsur-unsur lain yang dianggap meragukan. Ada dua investasi yang cocok untuk ekonomi syariah. Yang pertama adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti pemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan underlying asset atau aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek bangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Yang ketiga adalah perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Hukum perjanjian syariah, akad merupakan suatu ikatan oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada subjek dan objeknya. Untuk menentukan sah atau tidaknya akad menurut hukum Islam adalah syariat Islam. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah sesuai dengan pasal 1230 KUHP.
Perbandingan akad atau perjanjian berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah memiliki beberapa perbedaan dalam hal prinsip, asas, dan persyaratan yang ditetapkan. Seperti berdasarkan hukum nasional, prinsipnya adalah hukum nasional biasanya didasarkan pada sistem hukum positif yang berlaku di suatu negara dan asas hukum nasional adalah seperti kebebasan berkontrak, kesepakatan bebas, perlindungan hak asasi manusia, kewajiban kepatuhan pada perjanjian, dan penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang ditetapkan. Sedangkan persyaratan perjanjian dalam hukum nasional biasanya mencakup kesepakatan para pihak, adanya pertimbangan, kemampuan hukum, kesesuaian dengan hukum yang berlaku, serta mematuhi persyaratan formal yang ditetapkan, seperti tanda tangan. Sedangkan hukum syariah mempunyai prinsip berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip-prinsip hukum syariah mencakup konsep-konsep seperti tauhid atau keesaan Allah, adil dan berlaku seimbang, larangan riba, larangan masyir, dan larangan makanan yang haram. Sedangkan asas hukum syariah berdasarkan seperti keadilan, kemaslahatan, ketertiban, dan ketundukan kepada ketentuan Allah. Prinsip saling memberi dan saling mengambil dalam keadilan atau iwat juga menjadi asas penting dalam akad syariah. Sedangkan persyaratan dalam hukum syariah mencakup adanya persetujuan dan kebebasan sukarela dari kedua belah pihak, kesepakatan dalam unsur-unsur utama perjanjian seperti subjek, harga, dan syarat, ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan tidak melanggar larangan syariah atau yang disebut dengan haram. Yang keempat adalah peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam sesuai dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah seperti bank asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya dengan prinsip syariah. Tugas utama dan fungsi Dewan Syariah Nasional pada akhirnya bermuara pada peran strategisnya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengawasi, mengembangkan, dan mengawasi jalan perbankan syariah. Oleh karena itu, MUI berpendapat norma yang ada pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut telah tepat, benar, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.